Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-6 ya. Suara saya bisa kedengaran? Bisa, Pak. Oke, siap. Baik, untuk materi ke-6 kita akan bahas mengenai traffic ya. Jadi di pertemuan sebelumnya di minggu kemarin kita sudah belajar cara untuk memasukkan produk ke toko kita. Jadi kemarin kita sudah pakai tool namanya Big Seller ya. Jadi nanti teman-teman bisa praktekkan untuk memasukkan produk dari supplier ya. Jadi kemarin saya sudah tugaskan untuk upload produk menggunakan Big Seller ya, tapi belum ada yang mengumpulkan. Oke, nggak apa-apa, nanti sambil jalan aja, nanti sambil berjalan nanti teman-teman bisa coba aplikasi Big Seller-nya untuk memasukkan produknya di tokonya masing-masing. Nah, setelah produk itu masuk di toko kita, tugas kita selanjutnya adalah mendatangkan traffic ya. Mendatangkan traffic itu apa? Yaitu biar ada kunjungan yang masuk ke toko kita. Jadi kalau nggak ada kunjungan calon pembeli yang masuk ke toko kita, otomatis tidak ada orang yang melihat, apalagi melakukan transaksi di toko kita. Ya. Jadi kita harus mendatangkan traffic banyak mungkin. Jadi ada beberapa cara untuk mendatangkan traffic. Ya. Nah, jadi ada istilah kalau di jualan online, jadi traffic is the king. Jadi traffic itu hmm, yang paling utama. Jadi semua orang bisa punya toko, ya, tapi tidak semua orang bisa mendatangkan pengunjung ke tokonya masing-masing. Istilahnya seperti teman-teman kalau punya toko di pinggir jalan besar gitu ya, itu akan lebih mudah mendapatkan calon pembeli dibandingkan yang berada di gang. Tokonya ada di gang kecil gitu ya, di kampung gitu ya. Kenapa? Karena trafficnya atau orang yang lalu lalang di situ lebih banyak dibandingkan yang tokonya ada di gang. Ya. Traffic is the king, content is the queen, but conversion is everything. Jadi nanti ujungnya adalah terjadinya transaksi. Jadi konversi, jadi dari kunjungan itu berapa yang jadi beli. Jadi dari 1.000 pengunjung itu nanti ada berapa yang sampai di toko kita. Nah, yang akhirnya nah itu nanti tujuan kita. Kalau kemarin kita sudah bikin deskripsi, kemudian editing foto produk, kemudian setting harga dan sebagainya. Nah, itu nanti kolaborasinya sama traffic dengan kunjungan ya. Nanti biar jadi closing, kemudian jadi konversinya semakin tinggi. Nah, caranya ada apa saja? Kalau sumber traffic itu ada secara internal dan eksternal. Kalau yang dari internal Shopee itu sendiri ada voucher, kemudian ada naikkan produk, ada promo Shopee, ada iklan Shopee, Shopee Feed, dan Shopee Live. Kemudian kalau eksternal, nanti teman-teman biasanya nanti di Argia juga sudah diajarkan mengenai SEO, sosial media, landing page, bikin website sendiri, Google Ads, FB Ads. Nah, itu eksternal. Kalau yang eksternal ini nanti teman-teman bisa kolaborasikan materinya dari mata kuliah yang lainnya ya. Ini kan sudah diajarkan. Nah, nanti yang internal ini nanti akan yang saya sampaikan hari ini. Jadi untuk sumber trafficnya. Ya, jadi yang pertama kita akan bahas mengenai voucher. Ya, voucher itu tujuannya adalah menaikkan nilai order. Jadi biasanya kalau rata-rata order kita itu 10.000, ya kita naikkan jadi 20.000 atau 30.000, berarti kita settingnya pakai voucher, ya, settingnya voucher. Mungkin saya akan langsung saya pakai praktek aja ya. Jadi nanti agar datanya lebih enak dilihat, kita buka dashboard dulu.
Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan disampaikan saja ya. Jadi nanti dia tidak terlalu jauh. Jadi ini saya buka dashboard saya terlebih dahulu. Jadi nanti teman-teman di Shopee-nya buka di bisnis saya. Jadi bisnis saya ini adalah apa ya? Semacam tempat untuk analisa data ya. Jadi minggu depan kita akan belajar analisa data, kita pakai bisnis saya ini. Nah, di sini itu ada historical data ya, jadi 30 hari sebelumnya. Nah, kita lihat data ini, rata-rata penjualan ya. Nah, di sini di toko saya bisa dilihat kalau rata-rata penjualannya itu 38. Nah, gimana caranya biar penjualan kita bisa naik, rata-rata penjualan per pesanan? Berarti kita harus naikkan targetnya. Jadi targetnya misalnya 38, jadi pengen 50.000 gitu ya. Pengen jadi 50 atau 45 ya. Ya mungkin biar nggak terlalu tinggi ya 45.000. Gimana caranya? Kita bisa pakai voucher. Kita buka tab baru. Kita masuk ke promosi. Nah, di promosi ini ada berbagai fitur promosi ya. Kita nanti pakai voucher terus saya. Kita pakai voucher dulu. Nah, ini ada yang sudah berjalan, kita buat voucher. Nah, ini ada dua tipe voucher ya, voucher toko atau voucher produk. Kalau voucher toko itu untuk semuanya, kalau voucher ya 10%. Kemudian maksimal diskonnya dibuat 2.000. 2.000, minimum pembeliannya dibuat 45.000. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa minimum pembelian itu kita set sesuai dengan target jumlah transaksi yang kita inginkan. Karena tadi target rata-rata penjualannya dalam 30 hari terakhir itu Rp38.909, berarti kita biar transaksinya bisa naik, kita set diskon 2.000 untuk minimal pembelian 45.000. Jadi nanti pembeli itu akan apa ya? Tergerak untuk menaikkan jumlah rata-rata pembeliannya. Ya, rata-rata pembeliannya jadi 45.000 biar dapat tambahan diskon Rp2.000 maksimal berupa cashback coin. Ya. Jadi tujuannya itu. Kuota klaimnya misalnya dibuat 100 ya. Nah, nanti yang 2.000 ini yang nanggung adalah kita. Jadi nanti teman-teman harus hitung lagi sesuai dengan budgetnya. Jadi keuntungannya berapa, misalnya keuntungannya di 2 minggu sebelumnya kita sudah belajar cara menghitung apa ya, harga produk ya. Jadi harga produknya disesuaikan dengan selisih keuntungan kita. Jadi keuntungan kita bisa nggak dipakai untuk mengatur diskon ini. Misalnya nggak cukup, ya udah 1.000 aja di setting seperti ini. Minimal nanti di tampilan depan, di saat orang membuka toko kita, nanti ada tampilan diskon berapa, minimal pembelian berapa. Ya. Minimum pembelian, kalau teman-teman biar transaksinya lebih banyak, jangan dibuat terlalu tinggi. Ya. Biar orang, wah ini diskonnya cuma ini 20.000 aja sudah dapat diskon. Nah, dia akan lebih tertarik untuk segera melakukan transaksi. Dibandingkan diskonnya minimal pembelian 100.000 atau 200.000 gitu ya. Jadi biasanya nanti pembeli akan udah takut duluan lah istilahnya ya. Nanti kalau terlalu tinggi minimum pembelian. Setelah ini disetting ya, kemudian tampil di semua halaman atau di halaman tertentu. Jadi ini bisa kita setting hanya untuk Shopee Live saja atau Shopee Feed saja, atau juga tidak ditampilkan. Kalau tidak ditampilkan gimana? Kalau tidak ditampilkan nanti kita dapat share. Jadi kita kasih voucher ini hanya untuk orang-orang tertentu, misalnya yang sudah langganan, ya, yang
ke pelanggan kita, orang yang yang belum pernah transaksi di toko kita, itu kita bisa kirimkan voucher ini. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu kita klik konfirmasi. Kalau ada voucher telah digunakan, berarti ini kita ganti Feb 22 misalnya. Apa ya? Oke, ya. Seperti ini. Nah, ini sudah. Voucher toko saya. Nah, nanti seperti ini tampilannya, cashback coin ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti tujuannya agar orang mau melakukan transaksi di toko kita dengan adanya voucher itu. Nah, selain voucher toko tadi, yang diskon tadi, kita juga bisa setting voucher ikuti toko. Voucher ikuti toko itu adalah, jadi vouchernya itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang baru saja menjadi follower kita, dan hanya bisa dipakai sekali. Nah, ini voucher ikuti toko. Nah, saya biasanya setting minimal ordernya lebih rendah, jadi biar orang tertarik untuk jadi follower kita. Ya. Jadi misalnya ini 30.000, maksimal diskonnya 5.000 ya. Nggak apa-apa. Jadi tujuannya kita memang memperbanyak follower, jadi agar orang tertarik jadi follower kita dan segera melakukan transaksi. Tapi persentase diskonnya cuma 5%. Nah, 5% kali 30.000 kan cuma berapa? 1.500 ya. 1.500, nggak terlalu besar. Jadi nanti teman-teman tinggal mainkan ini saja, nanti gimana caranya biar transaksinya bisa terjadi ya, bisa naik. Seperti itu. Ini ada voucher ikuti toko. Nah, nanti di data sini, nanti kita bisa lihat efektivitas voucher yang sudah kita buat. Nanti di sini ada tinjauan ya. Kita cek 30 hari terakhir. Nah, ini 30 hari terakhir ada 11 orang yang menggunakan voucher yang kita buat. Dan ini sudah berhasil sesuai dengan target kita, yaitu minimal pembeliannya 50.000 ya. 50.000, omsetnya 601.000 ya, omsetnya segitu. Kemudian yang jadi follower tadi sudah ya, jadi ada berapa tadi? Nah, ada 173 orang yang jadi follower kita yang baru. Nah, seperti ini. Jadi yang jadi follower 116, terjadi pembelian 11 kali. Jadi lumayan. Jadi dari 116 itu yang jadi follower baru kita, itu 11-nya melakukan transaksi karena tertarik dengan diskon yang kita buat. Meskipun dia tidak tertarik dengan diskon kita, dia sudah jadi follower kita. Nah, kalau sudah jadi follower kita bisa kirim broadcast ke mereka, mereka akan melihat update produk kita yang terbaru gitu ya. Jadi nanti targetnya seperti itu. Jadi kita naikkan followernya secara organik ya, pakai cara ini. Jadi nanti otomatis pengunjung kita juga akan lebih banyak. Seperti itu. Kita balik ke slide. Kita balik ke slide ya. Nah, ini tadi sudah kita setting ya. Nah, diskon nominal diskon memiliki nilai tetap untuk jumlah pembelian berapa saja, diskonnya berapa. Kemudian kalau diskon persentase, ya tadi ya, berapa persen, kemudian maksimal diskonnya berapa. Kalau cashback koin, nah itu nanti cashback-nya yang diberikan dalam bentuk koin Shopee dan harus dibelanjakan lagi. Gitu ya. Kemudian yang tadi ya, voucher ikuti toko memungkinkan Anda untuk membuat voucher toko yang dapat diberikan kepada pembeli yang belum pernah mengikuti toko sebelumnya sebagai hadiah karena telah mengikuti toko Anda. Syarat untuk mendapatkan voucher ikuti toko, pembeli
bukan pengikut toko sebelum periode promo voucher ikuti toko. Pembeli belum pernah menerima voucher ikuti toko dari toko. Pembeli mengunjungi dan mengikuti toko pada durasi promo voucher ikuti toko berlangsung. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita biar lebih dapat lebih banyak ininya ya, follower ya. Followernya biar lebih banyak yang masuk di toko kita. Nah, ini nanti teman-teman bisa apa ya? Bisa ikuti lagi caranya untuk setting voucher ya. Nanti teman-teman bisa play ulang ya. Nanti misalnya nanti perlu di replay gitu ya. Nah, untuk diskon sendiri voucher itu maksimal 3 bulan ya, maksimal 3 bulan. Ya, nanti kalau sudah expired kita buat baru. Oke. Oke, selanjutnya fitur yang akan kita pakai adalah fitur naikkan produk ya. Fitur naikkan produk itu adalah fitur yang gratis dari Shopee. Jadi nanti fungsinya adalah agar produk kita tampil di halaman di posisi teratas di tab terbaru. Jadi biar produk kita itu tampil di paling atas di Shopee gitu ya. Itu pakai fitur naikkan produk. Fitur naikkan produk. Kita masuk dulu ke sini. Nah, fitur itu ada di halaman produk. Ya, seperti ini. Kemudian di sini ada, nah ini, di sini ada tombol naikkan produk ya di bagian lainnya ini. Naikkan produk ini, kita naikkan produk. Nah, dia akan naik dan dia akan menunggu sampai 4 jam. 4 jam dia akan baru bisa diganti. Ya, misalnya kita cari di sini ya, pH meter air. Kita cek. pH meter air. Nah, di sini kan nggak tampil ya produk kita. Kan pasti kita pengennya produk kita tampil di atas ya. Ya, kita coba klik masuk ke terbaru. Kita masuk terbaru. pH meter air udah benar. Harusnya bisa ini tampil di sini. pH meter air. Nah, nanti tampilnya di sini di yang terbaru. Kita cek saja pakai Pixelr ya. Di Pixelr itu juga ada fungsi itu. Kita cek di Pixelr. Naikkan produk. Di tokoku. Ini misalnya bibit benih bayam. Bibit benih bayam. Nah, harusnya nanti tampil di sini. Sini ya. Di sini. Yang lainnya.
inilah ya. Jadi nanti tampilnya harusnya urut seperti ini. Jadi nanti yang baru kita naikkan nanti juga akan tampil di sini. Nah, ini seperti ini. Ini kan dua brokoli, kemangi, bayam. Brokoli, kemangi, bayam. Brokoli, kemangi, bayam. Selada, pH meter. Ini kita cari lagi ya, pH meter air. Kalau tidak keluar biasanya pesaingnya sudah melakukan hal yang sama juga. Karena yang pakai fitur ini itu tidak cuma satu ya, jadi ada banyak. Ya. Jadi itu tadi caranya untuk naikkan produk ya, naikkan produk seperti ini. Nah, ini sudah mencapai batas menaikkan produk karena kita sudah pakai jatahnya di sini ya. Jatahnya sudah ada di sini. Nah, di Big Seller ini kita bisa setting sendiri. Kita bisa tambahkan ya. Pilih saja produknya yang paling bagus. Atau kalau enggak ya udah semuanya aja dipilih, ditentang gitu ya. Nanti sama Big Seller-nya akan dipilihkan ininya apa, produk mana yang akan dinaikkan. Jadi kita sudah tinggal ini aja, terima jadi aja. Nah, udah kita simpan. Selesai, nanti kita tinggal menunggu mana produk yang akan diupload, apa yang dinaikkan sama Big Seller-nya ke Shopee di sini nanti. Seperti itu untuk fungsi ininya. Apa? Fungsi naikkan produk. Sorry. Naikkan produk. Kemudian ada lagi promo Shopee. Nah, ini promo Shopee ya. Shopee. Nah, ini promo Shopee. Ini adalah untuk misalnya ada campaign ya. Biasanya Shopee itu ada campaign bulanan. Nah, misalnya ada 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 dan seterusnya. Biasanya nanti kita bisa ikut di situ. Nah, nanti kita tinggal masukkan produk kita ya sesuai dengan nominasinya. Biasanya nanti ada ketentuannya, kategori produknya apa saja ya yang bisa ikut. Nah, misalnya seperti ini. Jadi misalnya untuk fashion ya udah nanti yang kita masukkan hanya yang fashion saja. Atau misalnya mainan ya udah mainan saja yang bisa masuk. Nanti setelah kita pilih produknya, kita setting diskonnya berapa ya. Semakin tinggi diskon yang kita berikan, semakin besar peluang produk kita untuk lolos ya. Jadi tujuannya kita kan emang ini ya, biar terjadi transaksi. Jadi mendingan kalau kita ada dana, kita ada uang untuk promo, kita pakai untuk ini ikut promo seperti ini. Jadi untuk subsidi diskon. Jadi diskonnya ini kita pakai untuk menambah traffic yang masuk di toko kita. Jadi semakin banyak produk yang kita masukkan, ya nanti akan semakin banyak yang pengunjung yang masuk ke toko kita. Ini kita masuk ke sini saja. Jadi misalnya
Kita masuk ke promosi. Nah, ini kan ada event Shopee ya. Nah, ini kan Big Ramadan Sale 11 Mei, 44 Mega Shopee Day, bulan Maret. Kita pakai yang ini dulu saja. Ada campaign, kita daftar saja di sini. Siapa tahu bisa masuk ya. Nominasi sedang berjalan, oke. Berarti kita bisa tambah. Ya. Ini masih belum diperiksa, masih belum diterima. Jadi kita kasih diskonnya yang agak besar gitu ya, 20% atau 30% gitu ya. Yang penting nanti ya itu tadi teman-teman sesuaikan dengan kemampuan ininya, dananya untuk promosi berapa. Jadi nanti saat mengajukan ini nanti nggak tekor ya, karena nanti biayanya ini, yang diskonnya ini yang memang adalah kita. Jadi sekali lagi tujuan kita biar trafficnya datang dulu. Ya. Apalagi kalau produk kita belum ada ulasan, jadi kita usahakan cari ulasan sebanyak-banyaknya. Di Ramadan Sale 7 April ya, ada nominasi. Kita coba nominasi, kita nominasikan produk. Kita tambah produk. Nah, tipsnya kalau mau masukin produk, kita cari yang produknya stoknya agak banyak. Ya, biar cepat keluar. Ini misalnya stoknya 100, 500 gitu ya. Alat memasukkan benang, tali jemuran, alat korek kuping, murah-murah aja. Oke, sudah 5 ya. Oke, kita kasih diskon. Misalnya 25, 25. Jadi biar barangnya keluar dulu gitu ya. Atau pilih salah satu saja yang stoknya paling banyak. Kalau misalnya pakai varian gitu ya. Jadi yang ini non-aktif, ini non-aktif, ini aktif, ini buat 30. Jadi hanya satu yang dapat diskon. Jadi misalnya dia mau pilih biru atau pink atau random, nanti dia akan dapat harganya harga normal. Ya. Kemudian yang ini kita setting 25. Kan biasanya nanti waktu Ramadan itu trafficnya lebih tinggi ya biasanya. Dan semoga seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Ya, nanti kita tinggal tunggu. Kan ini statusnya dalam pemeriksaan ya. Kalau dalam pemeriksaan berarti belum disetujui. Kalau sudah disetujui atau sudah lolos, nanti ada statusnya di sini. Sudah disetujui. Sudah approve. Oke, itu untuk promo Shopee. Kita sudah nominasikan untuk dua promo ini. Itu tadi, semakin tinggi promo yang kita setting, akan semakin tinggi traffic yang masuk. Kemudian untuk traffic yang lainnya kita bisa pakai yang kemarin ya, ada paket diskon, combo hemat. Ya. Kalau paket kita bahas satu-satu aja ya. Nah, kalau paket diskon ini adalah kalau yang saya kita lihat rata-rata jumlah produknya. Jumlah produk. Jadi kalau voucher tadi untuk meningkatkan rata-rata nilai transaksinya, nah kalau pakai diskon untuk menaikkan rata-rata jumlah produknya, ya jumlah produknya ini kelihatan ya. Kita masuk ke produk performa 30 hari terakhir.
Ini tahu sih. Kita pilih siap dikirim 30 hari. Nah, ini adalah data produk dilihat dan produk siap dikirim. Jadi kalau misalnya produk siap dikirim ini, jadi produk yang diorder. Jadi misalnya ini ada 35, 27 dari pembeliannya berapa ya? Pesanan siap dikirim. Nah, misalnya ini produk siap kirimnya pesanan siap, pesanan siap dikirim. Misalnya pesanannya 17, barang yang siap dikirim 35. Berarti rata-rata 17 kali 2, 34, 2. Ya, coba ini cek lagi 17, 35, 2 lagi. 3, 11, berarti 3, 5, 4, berarti sekitar 2 sampai 3 ya. Berarti kita ingin biar rata-rata jumlah produk per transaksi itu naik, kita pakai paket diskon. Jadi misalnya pilih 5 produk ya, pilih 5 produk, diskonnya nanti jadi nambah 10% gitu ya. Ini promo sebentar aja lah gitu ya. Harga batas pembeliannya 1 gitu atau 2, berarti nanti kalau misalnya beli 10 berarti juga dapat 10% semua untuk 10 produknya. Kalau kita setting 1 berarti misalnya belinya 10, berarti yang 5 dapat diskon, yang 5-nya nggak dapat diskon. Nah, kita tambahkan produknya. Hanya bisa disetting untuk tertentu saja. Misalnya ini saja gitu ya. Jadi kalau mereka beli ini, mereka akan dapat diskon tambahan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti di bawahnya ada tombol konfirmasi. Yep. Kalau voucher itu untuk meningkatkan omset, kalau diskon pakai diskon itu untuk meningkatkan jumlah produk yang dimasukkan di keranjang. Seperti itu. Oke, ini satu. Kemudian ada combo hemat. Combo hemat itu misalnya kalau order sepatu sama kaos kaki dapat diskon. Nah, itu bisa. Kemudian sabun sama shampoo nanti dapat diskon tambahan. Nah, itu namanya combo hemat. Jadi teman-teman bisa cek di sendiri ya nanti ya. Sekilas seperti ini combo hemat. Nah, biasanya combo hemat itu saya pakai untuk packaging ya. Jadi nanti packagingnya produknya apapun nanti kalau tambah bubble wrap atau kardus bekas nanti dapat tambahan diskon berapa. Gitu ya. Jadi biar bubble wrap-nya sama kardusnya bisa laku. Kemudian flash sale toko ini juga teman-teman bisa pakai ya kalau mau setting flash sale gitu ya. Jadi diskon 40% atau 50%, tapi hanya 1 jam saja. Bisa pakai ini. Promo ongkir toko, kalau misalnya mau ngasih diskon sendiri ya, diskon ongkir sendiri. Misalnya minimum pembelian berapa, gratis ongkir berapa. Ya. Kemudian game toko, kemudian Shopee Live, iklan Shopee, dan sebagainya. Kita masuk ke topik berikutnya. Ya. Kita akan masuk ke iklan Shopee. Ya. Iklan Shopee.
iklan Shopee ini, jadi kita kalau yang tadi itu apa ya, istilahnya menunjang transaksi kita dengan kita setting voucher, kita setting diskon, kita setting combo dan sebagainya. Nah, kalau iklan Shopee ini ibaratnya teman-teman sama seperti di FB Ads atau di Google Ads ya. Jadi ada iklan kata kunci, ada iklan produk serupa, dan iklan toko. Ya, kita awali dulu dari pengenalan iklan Shopee. Jadi urutan iklan ditentukan oleh peringkat iklan. Jadi ada peringkatnya di situ. Peringkat iklan yang lebih tinggi akan membuat urutan iklan Anda lebih tinggi juga meskipun biaya yang kita setting per kliknya itu lebih rendah. Jadi yang faktor utama itu adalah biaya per klik dan relevansi kata pencarian. Misalnya kita bikin topi anak gitu ya, kemudian kita setting topi saja dengan biaya klik yang lebih mahal. Tentu akan lebih rendah saat produk kita di orang yang mencari topi saja. Kenapa? Karena topi kita lebih spesifik untuk topi anak-anak. Jadi ada di relevansi kata pencarian. Kemudian biaya per klik itu ditentukan oleh semakin tinggi biaya per klik, semakin tinggi urutan iklan. Sistem akan secara otomatis menghitung biaya per klik terendah yang cukup untuk membuat urutan iklan Anda naik. Hasilnya, harga yang dikenakan biasanya lebih rendah dari biaya per klik yang sudah ditentukan. Jadi, misalnya lawan kita nyetingnya 300, kemudian kita settingnya 200. Ya, otomatis yang ada di depan adalah yang 300 terlebih dahulu. Jadi, nanti apa ya, produk kita akan ditampilkan setelah produk kompetitor kita. Kemudian yang kedua, relevansi kata pencarian. Ditentukan oleh seberapa relevan produk dengan kata kunci yang ditentukan. Seperti tadi ya, topi anak. Ya. Kemudian dilihat juga persentase kliknya, jadi CTR-nya. Saya minum dulu ya. CTR itu apa? Jadi CTR itu adalah orang yang ngeklik produk kita atau iklan kita. Kalau semakin tinggi CTR-nya, berarti produk itu relevan. Kalau produknya CTR-nya rendah, berarti produk itu tidak relevan ya. Berarti tidak sesuai dengan yang dicari oleh orang. Jadi seperti tadi, misalnya produk kita topi anak. Kemudian untuk topi produk itu kita juga keluar, tapi orang tidak mesti, misalnya saya gitu ya, nyari topi, kemudian yang tampil topi anak, tentu tidak akan saya klik. Nah, efeknya apa? CTR produksi topi anak itu akan turun, akan rendah, karena dia yang ngeklik itu sedikit. Jadi otomatis produknya akan mundur gitu ya, karena itu tadi tidak relevan. Persentase klik menunjukkan jumlah klik setelah pembeli melihat iklan. Persentase klik akan lebih tinggi jika iklan memiliki foto yang menarik. Semakin relevan kata kunci yang ditentukan dan semakin tinggi persentase klik, semakin tinggi juga urutan iklannya. Ya. Jadi semakin relevan, kliknya bitnya juga tinggi, posisinya juga akan lebih tinggi. Ini ada contohnya. Jadi 3 penjual menggunakan kata pencarian yang sama. Ya. Biaya per kliknya ada yang 500, ada yang 600, ada yang 700. Jadi dilihat di sini biaya per kliknya itu masing-masing memang berbeda. Hitung-hitungannya harusnya yang 700 ini yang posisinya paling tinggi. Ya. Kenapa? Karena dia bitnya paling besar, Rp700. Ya. Tapi di relevansi iklan, di CTR, gitu ya, CTR-nya lebih tinggi yang B. Jadi skornya otomatis lebih tinggi gitu ya.
Jadi 7 kali 5, 35, 6 kali 9, 54, 7 kali 7, 49. Otomatis skor iklannya lebih tinggi dan dia ada di posisi paling awal, paling atas gitu ya. Jadi seperti itu kalau di Shopee untuk ranking. Nah, untuk pencocokan itu ada dua, ada pencocokan spesifik dan pencocokan luas ya. Pencocokan spesifik itu gimana? Spesifik itu misalnya kita setting kaos kaki, kemudian kita setting pencariannya hanya kaos kaki gitu ya. Jadi saat orang mencari dengan kata kaos kaki, produk itu akan keluar. Tapi kalau orang mencari dengan kata kunci kaos kaki anak, produk kita tidak akan keluar. Jadi hanya spesifik hanya untuk kata kunci kaos kaki saja. Beda dengan pencocokan luas, kaos kaki gitu ya. Kaos. Nah, kalau cari dengan kaos kaki keluar, kalau kaos kaki pendek keluar, bagi wanita, pria keluar, kemudian apalagi itu ada pokoknya yang ada kata kombinasi kata kaos dan kaki itu akan keluar. Nah, jadi bisa lebih spesifik atau luas. Kalau saya biasanya memang pakai yang spesifik karena lebih apa ya, lebih trafficnya lebih mengkerucut gitu ya, jadi lebih kecil tapi lebih spesifik, jadi tidak melebar kemana-mana. Jadi misalnya kaos kakinya khusus untuk laki-laki ya nggak perlu pakai pencocokan luas karena kalau dilihat sama yang cewek dia otomatis tidak akan tertarik. Ya, jadi lebih baik disetting untuk spesifik. Nah, contohnya seperti ini. Jadi iklan produk serupa iklannya akan muncul pada halaman rekomendasi produk Shopee ya di di paling atas gitu ya. Itu yang produk serupa ya. Ini yang iklan produk serupa. Kemudian rekomendasi, kemudian produk serupa juga akan ambil di rincian produk yang dibuka. Kita coba dulu di praktek dulu saja di Setter ya, iklan Shopee. Iklan Shopee itu ada di bentar ini. Di promosi saya masuk ke iklan Shopee. Nah, ini kan belum ada ya, yang masih toko baru. Misalnya kita mau bikin iklan pencarian dan iklan produk serupa. Kita masuk dulu ke iklan pencarian. Nanti kalau teman-teman mau top up, ini bisa di top up ya. Ini saldonya. Kita bikin iklan kata kunci baru. Kita tentukan dulu produknya. Misalnya apa ya? Teko plastik ini aja. Misalnya teko plastik. Nah, kita tambah. Nah, kita nanti bisa pilih manual atau otomatis ya kata pencariannya. Kalau otomatis nanti yang memilihkan Shopee. Kalau manual kita yang pilih sendiri. Nah, kita bisa cek di sini. Ya, misalnya kita dikasih saran perlengkapan plastik. Volume pencariannya cuma 36. Bitnya juga 244. Nggak terlalu tinggi ya. Bitnya itu paling rendah 150 atau 180. Ya, sekitar 180 kan. Ya. Kemudian di sini ada kualitas pencarian, seberapa relevan lebih baik kita cari yang kan ya tekoplastik, komanis air gitu. Seperti ini. Kemudian ini volumenya, volume pencarian itu seberapa besar, seberapa banyak orang yang mencari dengan kata kunci ini di Shopee. Dan ini data 30 hari terakhir. Misalnya ini 36, berarti ada 36 orang yang mencari dalam 30 hari terakhir. Berarti rata-rata sehari cuma satu. Kita cari yang agak besar ya, di atas 100. Misalnya 1000 ya,
100 gitu ya. Nah, ini masih bisa. Cuma nanti disesuaikan dengan produk kita. Produk kita itu sesuai enggak dengan produk ini. Misalnya ini tadi itu berapa liter ya? Cuma 2,2 liter ya, jadi jangan. Ini kita pilih yang sesuai. Kemudian ini tipe pencocokan gitu ya. Tipe pencocokannya misalnya ini luas dengan spesifik. Kita pilih spesifik, kemudian harga rekomendasi, dan kita buat 180 semua juga nggak apa-apa. Yang penting tadi kan relevansi ya. Nah, ini jadi 180 semua. Yang direkomendasikan ini. Ya, ini adalah posisi bit tertingginya ya. Untuk kata kunci ini. Jadi semakin semakin tinggi, semakin mahal gitu. Nah, ini ruang makan cuma 150 ya. Kita cek spesifik ya, listrik, plastik 180. Nanti kalau sudah kita klik aktifkan iklan. Kalau masih kurang kita bisa tambahkan di sini, tambah data pencarian. Misalnya kita buat teko plastik. Nah, ini ada kata kunci yang disarankan lainnya. Teko plastik layan star, bisa listrik, murah, besar, misalnya murah ini berapa? 760. Nah, nanti kalau oke, kita bisa masukkan di sini. Kemudian apa lagi? Misalnya teko plastik, teko pemanas plastik. Pemanas plastik. Oh, nggak banyak. Berarti ini bisa kita tambahkan. Nah, ya. Harga rekomendasi, oh tadi saya setting 150 ya. Teko air panas listrik. Nah, ini sedikit 500 malah lebih banyak. Harga rekomendasinya 780. Berarti ini sedikit kompetitif ya. Ya, kita bisa ikut atau tidak. Misalnya ini cuma 150, ya kita ikut aja ini. Ya, ini. Nah, ini nanti masuk. Nah, kalau sudah nanti kita aktifkan. Ya, seperti ini. Nah, ini ada misalkan. Tidak, terima kasih. Batalkan. Berarti karena kan belum top up ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri untuk iklan ya. Kemudian iklan produk serupa. Iklan produk serupa masih di sini, kita tampilkan di sini. Jadi nanti produk kita itu akan tampil di produk-produk yang mirip-mirip dengan produk kita ini. Nah, misalnya seperti ini, iklannya ini per klik ya. Per klik, ini bisa kita atur periodenya, kita setting per kliknya, misalkan 100, ini minimum bitnya 100 nih, 100 ya udah biasa jadi 100 per klik gitu ya. Jadi yang dapat mengatur bisa bebas iklanmu. Kemudian modal harian, modal saya modal hariannya cuma apa ya, buat 1000 gitu, salah tes itu. Tetapkan tanggal mulainya, ya ini masih oke. Kali-kali ini pengaturan penempatan iklan, atur tingkah laku agar biaya iklan pada setiap iklan lebih maksimal. Aktifkan semua lokasi penempatan iklan agar jumlah kunjungan iklan lebih tinggi. Kode cepat halaman rincian produk. Ya, jadi misalnya apa? Ini kita mau ditambahkan di sini, kita bisa aktifkan di sini halaman utama. Dan kamu mungkin juga suka halaman rincian produk, kita bisa tampilkan di sini. Ya.
seperti ini. Jadi kita bisa atur produk kita mau ditampilkan di mana. Tidak, terima kasih. Ya, nanti harus top up dulu. Ya, jadi itu tadi untuk iklan produk serupa dan iklan pencarian. Hampir sama seperti FB Ad atau di apa di FB Ad di mana Google Ad. Jadi kita pilih dulu produknya, landing page-nya dan sebagainya. Cuma ini mungkin lebih simpel ya karena apa produknya sudah kita upload dulu kita. Baik. Sampai di sini ada yang tanyakan mungkin? Kalau tidak ada kita lanjut ke tadi ya ini iklan produk serupa. Nah ini iklan Shopee ya tadi ya. Ini tampilnya nanti seperti ini. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi produk kita akan tampil di paling atas, posisi paling atas kalau iklan Shopee. Kemudian ada lagi kita masuk ke Shopee Feed. Shopee Feed. Nah, kita akan pakai Shopee Feed. Nah, sebelum kita masuk Shopee Feed, kita ya ini aja dulu, tidak apa-apa deh. Shopee Feed ini fiturnya ada di ya, ada di aplikasi. Kalau di kalau di apa sih di desktop di Sales Center itu tidak ada. Jadi hanya di aplikasi. Jadi seperti update update status di Facebook atau upload foto di Instagram. Fungsinya seperti itu. Jadi follower-follower kita tadi nanti bisa melihat produk terbaru kita. Kemudian untuk traffic kita nanti ada lagi itu Shopee Live gitu ya, Shopee Live. Kita akan coba cek Shopee Feed, Shopee Live. Nah ini terakhir ya. Jadi kita akan bahas mengenai Shopee Live. Kita siapkan dulu. Oke. Kita masuk dulu di Shopee ini dulu ya. Ini dan Shopee Live. Oke. Shopee Feed dan Shopee Live. Oke. Oke, ini Shopee Feed. Jadi Shopee Feed ini secara singkat aja ya. Jadi ini kita berbagi foto dan video ya. Jadi sama seperti di Instagram gitu ya. Jadi nanti kita bisa tawarkan diskon, kita bisa tawarkan apa produk terbaru kita ya. Dan di sini ya hampir mirip-mirip seperti di Instagram. Jadi follow. Jadi feed kita juga bisa dilihat oleh orang lain yang belum menjadi follower kita juga. Jadi nanti, tapi itu nanti dipilih ya, itu namanya fitur post. Jadi meningkatkan ekspresi toko, ya, dan itu hanya untuk follow kita. 2 juta ya saya Shopee Feed per hari, ya lumayan ya. Cuma pengunjung tokonya 50.000, jumlah pengunjung toko, dan sebagainya itu. Fitur post, ya, ini fitur post. Post pertama adalah postingan dari akun yang diikuti pengguna. Post kedua adalah fitur post. Jadi itu tadi ya. Jadi belum menjadi
follower kita, tapi mereka bisa melihat postingan kita. Caranya gimana? Jadi ya kita harus konsisten. Setiap hari Shopee Feed dan Story, kemudian ya sama seperti Instagram gitu ya. Waktu posting terbaik itu di hari kerja jam 10 sampai jam 4 sore. Kemudian kualitas postingnya juga harus bagus. Jadi ada diskon, ada game, ada apa ya, promo, voucher dan sebagainya. Hashtag jangan lupa, kemudian ada tag produknya. Jadi produk kita harus di tag gitu ya. Kemudian ada giveaway, ada voucher, itu akan lebih menarik. Jadi biar lebih ada interaksi gitu ya. Nah, ini untuk story ukurannya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini Canva. Kalau kemarin kita akan pakai Trello ya. Jadi sama saja, intinya tool-nya bisa dipakai secara gratis, secara online. Ini adalah warna-warna yang bisa dipakai saat bikin background postingan. Nah, ini bisa dibuat seperti ini. Nah, ini cara postingnya di aplikasi ya, ada tombol feed, ada tombol plus, kemudian buat postingan, kemudian ya ini, kemudian kita bisa langsung post gitu ya, isinya apa, diskonnya berapa, kita share di Instagram juga bisa. Fitur Shopee Feed, nah ini bisa disambungkan dengan Instagram ya. Jadi dari Instagram masuk ke Shopee kita juga bisa. Nah, caranya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tag produknya, tag produk ini mengarahkan pembeli ke halaman rincian produk. Jadi biar produk biar orang klik ke halaman produknya. Jadi misalnya fotonya yang ini ya. Jadi yang celananya ini ke halaman celana, ya kaosnya ke halaman kaos, itu bisa dibuat seperti itu. Kemudian ini cara tagnya. Jadi ini fotonya, misalnya ini topinya yang hitam ini, diklik saja di fotonya, kemudian kita pilih topi. Nah, nanti di sini akan keluar topi cantik. Kan ada yang orang, oh ini topinya kok lucu ya, ini beli di mana? Nah, kita taruh saja link topinya itu di foto topinya. Kemudian stiker voucher, nah nanti di bawahnya ini nanti ada tombol voucher gitu ya. Jadi nanti di ini sebelah kanan ini kita klik, nanti akan muncul voucher, pilih vouchernya, ya, nanti akan tampil seperti ini nanti. Diskon. Pembeli itu akan sangat suka sekali dengan voucher. Dorong pengikut untuk membeli lebih banyak produk dalam satu budget. Oh, tambahkan voucher saat memposting. Tadi di voucher toko sudah saya contohkan ya, misalnya hanya muncul di feed saja. Nah, itu bisa. Broadcast post. Broadcast post ini kita juga bisa kirim chat broadcast ya ke pengikut kita, follower kita. Jadi semakin banyak follower itu makanya semakin bagus. Buat caption yang menarik, buat penggunaan dari caption postingnya bantu di notifikasi. Hanya dapat digunakan maksimal 1 kali seminggu. Ini sudah cukup bagus, seminggu sekali. Ya, misalnya ini broadcast postingan ini, ya nanti akan keluar gitu ya, sisa broadcastnya berapa. Kemudian posting ulasan produk gitu ya. Ini bisa juga kemeja wanita misalnya, ulasannya berapa, bintang 5. Nah, nanti di tombol segitiganya nanti ada tombol post ke feed. Di kolom pencarian, ya biasanya nanti yang main seperti ini, feed itu mainnya di hashtag. Hashtag. Ya, hashtag. Nah, nanti tipsnya ikuti saja hashtag yang sedang hit, yang sedang ditampilkan di Shopee. Yang paling atas itu nanti biasanya ada
ada hashtag-hashtag yang sedang apa ya ditrendingkan sama Shopee-nya. Nah, nanti kita ikut aja. Misalnya new normal hashtag-nya, ya udah kita ikut new normal, Shopee How dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa lihat performanya, jadi berapa yang ngeklik, berapa yang melihat, berapa yang like, berapa yang komen, berapa yang masuk penjualan, itu nanti kelihatan performanya. Ya, seperti ini. Jadi yang like ada 5.000, yang komen ada 19.000, yang share ada 600 gitu ya. Jadi biasanya komen terakhir di jam 10 akan mendapatkan pulsa 10.000. Nah, itu mereka berlomba-lomba terakhir untuk ini ya, untuk komen gitu ya. Kemudian kunjungan halaman toko ini nanti juga akan apa ya, tampil di performa gitu ya. Kunjungan halaman produk. Kemudian jangkauan post, postingan broadcast tadi ya. Itu nanti juga akan tampil. Jadi berapa yang apa ya? Berapa yang mendapatkan impact dari postingan kita. Nah, ini broadcast. Nah, selain feed, ada juga Shopee Story. Nah, Shopee Story ini post konten terupdate, ambil foto secara langsung, chat dari story, stiker, ya kita bisa tambahkan di situ. Sama seperti ini nih, seperti di Instagram sama aja. Nanti tampilnya di atas gitu ya, yang bulat-bulat ini. Jadi yang cuma 24 jam kalau nggak salah. Pastikan Anda memberikan akses untuk menerima chat dari pembeli melalui Shopee Story. Jadi bisa chat gitu ya. Nah, ini stiker mention akun. Nanti teman-teman bisa gunakan ini untuk menunjang, untuk mencari trafficnya. Simpan Shopee Story terbaikmu dengan fitur Shopee Story Highlight. Persis seperti di Instagram. Jadi kita bisa simpan di sini misalnya cara packing produk, kemudian apalagi itu produk terbaru gitu ya, kita bisa cantumkan di sini. Testimoni, ya, kita bisa cantumkan di situ. Nah, ini panduannya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini posting yang menarik. Jadi ini panduannya. Jadi kalau kayak gini kan gambarnya kurang terang ya. Ya, pasti kan gambarnya lebih menarik gitu ya. Jadi biar interaksinya lebih tinggi. Ya. Kemudian kasih giveaway, kasih quiz ya. Kemudian posting voucher gitu. Kodenya apa? Jadi hanya muncul di feed saja. Bisa. Kemudian kasih promo apa gitu atau tanya jawab itu bisa juga. Tutorial penggunaan produk ya, kemudian rekomendasi produk, tren terbaru itu bisa. Kemudian kita juga bisa bangun interaksi, balas sama komentar dan mention, caption yang menarik, giveaway. Nah, ini hashtag yang meningkatkan kesempatan tampil di tab kategori. Ini bisa kita pakai. Kemudian kalau mention jangan lupa kalau komen, balesin komen jangan lupa untuk di-mention juga karena nanti mereka akan dapat notifikasi. Kemudian caption bisa berupa ulasan produk yang dijual agar pembeli semakin mengenal produk yang dijual. Semakin mengenal produk yang dijual. Jadi ulasan ya. Kemudian ini giveaway, misalnya giveaway biar lebih menarik dan impact-nya lebih terasa. Jadi ada syaratnya, harus mengikuti toko, jadi follower, harus like postingan, harus berikan komentar, ya ada syarat-syaratnya. Jadi nanti biar biar tidak cuma sekedar having fun aja, tapi nanti biar kita juga dapat manfaatnya. Jadi follower kita biar bertambah.
Ya, itu untuk Shopee Feed ya, Shopee Feed. Sekarang kita masuk ke Shopee Live ya. Kita agak cepat aja. Ya, ini Shopee Live ya. Tadi Shopee Feed udah kita bahas, yang Shopee Live sekarang. Jadi trendingnya sekarang kita adalah belanjanya secara live ya. Jadi ini yang lagi trending saat ini, jadi Shopee Live. Jadi Shopee Live itu ya kita live aja, sama seperti kalau teman-teman live pakai Facebook atau Instagram, tapi di sini kita jualan, ya, jualan produk. Jadi misalnya kita review produk, ya, kemudian ngasih tutorial cara pakai, ya, seperti itu. Ya, ini cara-caranya, ya. Ini kalau di tombol live itu ada yang terbaru akan dimulai, yang sedang live dan sebagainya. Nah, ini kalau teman-teman mau live ada rewardnya, ya. Video stream, ya teman-teman nanti kalau sudah setting live nanti akan muncul akan dimulai, ya. Jadi kita bisa nebeng duluan di situ. Nah, ini ada beberapa tips. Ya. Kemudian persiapan, ya persiapan biasanya kalau live itu biasanya paling sering adalah kita ngeblank, ya ngeblank karena kita tidak membuat terlebih dahulu susunan acara. Jadi ada baiknya sebelum kita live kita buat susunan acaranya terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan durasi live streamingnya berapa jam, kemudian baru peralatan, ya baru peralatan dan produk yang akan ditampilkan itu belakangan. Jadi yang terutama sebenarnya menurut saya sih adalah alur program. Ya, alur program itu teman-teman bisa buat seperti ini. Ya. Contohnya, misalnya 5 menit pertama itu opening dulu, kemudian kasih tahu dulu kalau mereka harus like dulu, jadi follower kita dulu gitu ya. Kemudian kasih tahu kalau nanti di belakang akan ada bonus koin, ada voucher, ada hadiah, ada giveaway gitu ya. Kemudian 10 menit review produk dan tutorial. Misalnya cara pakai alat A, ya, kemudian cara penggunaannya gimana, kemudian dikasih voucher, ya voucher lagi. Dan hanya saat Shopee Live. Jadi vouchernya itu tidak tampil di toko. Kemudian bisa juga lelang, lelang itu nanti yang paling cepat klik tombol lelangnya akan menang. Kemudian ya nanti dibuat seperti ini. Closing dan umumin pemenang lelang. Nah, ini apa saja programnya nanti di belakang ini. Nah, rekomendasi hari kerjanya, rekomendasi hari live-nya itu pas hari kerja. Ya, pas hari kerja itu paling bagus, jam 1 sampai jam 4 siang, jam 7 sampai jam 9 malam. Karena itu waktu istirahat. Nah, nanti pengikut kita juga akan dikasih tahu kalau kita sedang live, kita bisa klik beritahu pengikut, ya. Nanti mereka akan mendapatkan. Nah, bagaimana cara diri tampil di depan kamera untuk pertama kalinya, ya. Biasanya banyak yang kurang pede. Jadi yang pertama, pahami dulu produknya yang akan ditampilkan. Dan jangan mencoba untuk menjadi perfect, ya. Untuk pertama-tama biasanya memang ada yang salah, ada yang kurang, gitu ya. Nggak ada masalah, ya. Biasalah itu. Kemudian interaksi. Jadi interaksi, misalnya, halo ini dari kota mana saja yang nonton, di komen dong Kak, ya misalnya seperti itu. Durasi live streaming ya, idealnya 1 jam. 1 jam itu sudah banyak banget ya, nggak usah terlalu lama. Kalau terlalu lama, nanti biasanya kalau terlalu lama biasanya akan boring, ngeblank dan sebagainya. Jadi makanya nanti teman-teman buat list itunya, susunan acaranya. Kemudian ini yang lainnya koneksi, HP, kemudian
live streamingnya. Live streamingnya di aplikasi itu ada. Ini ada Shopee Live buat live streaming, kemudian pilih produknya, kemudian live streaming deh, ya. Nanti bisa diklik gitu ya, diklik tombol produknya. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah live streaming nanti akan dapat disiarkan ulang, ya, bisa dilihat ulang. Nah, ini kalau mau atur ulang, atur siaran ulang, kita pilih ini, ya, yang sudah live sebelumnya, nanti akan tampil di halaman produk kita. Nah, kalau mau live, apa saja sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Yang bisa kita lakukan itu ada banyak. Misalnya promosi produk, sudah jelas ya. Produk, bahan, motif, cara penggunaan, review produk, memperlihatkan produk terbaru. Nah, itu bisa. Kemudian penjual dapat mempromosikan tokonya melalui live streaming, seperti lokasi toko, kota, wilayah, kemudian promo toko yang sedang berlangsung, gitu ya. Nah, review, tutorial produk, gitu ya, rekomendasi produk, tips dan trik, nah itu bisa nanti di situ. Cek performa live streaming, ya nanti kita bisa lihat di yang nonton itu ada berapa penonton terbanyak, yaitu di jam berapa, nah kita bisa compare di situ. Nah, kemudian penjual dapat melihat rincian dari setiap sesi live streaming yang pernah dibuat, cek berbagai kriteria utama seperti, nah nanti datanya semuanya ada di sini, dan nanti kita bisa bisa pakai untuk analisa produk mana yang paling banyak disukai, produk mana yang banyak dipilih oleh pengunjung live, ya, bisa dicek di situ. Rata-rata nontonnya lama atau tidak, ya, kita bisa lihat konten live kita itu bagus atau tidak. Ya, rajin live streaming di Shopee nanti dapat insentif ya, nanti akan dapat ini hadiah dari Shopee. Tampilkan produk ya, ini bisa pilih icon keranjang, kita bisa tambahkan produk milik kita, kemudian nanti ini diulas semua juga bisa, misalnya 200 produk mau dibahas semua di live streamnya juga nggak apa-apa. Jadi nanti saat ada yang tanya, ini produk hoodie-nya mana nih? Ya nanti kita tampilkan ya, kalau kita mampu. 200 produk itu banyak banget. Tambahkan voucher di streaming. Nah ini voucher, misalnya vouchernya hanya tampil 20 detik. Nanti bisa hanya bisa diklaim saat 30 detik. Jadi berlomba-lomba untuk klaim. Kemudian, nah ini tadi ya, di bagian voucher tadi saya sudah contohkan, Shopee Live, Shopee Fit. Pin komentar itu misalnya mengingatkan pengunjung untuk follow toko dan sesi streamingnya akan datang, kemudian petunjuk giveaway-nya, misalnya komen sebanyak-banyaknya, ya seperti itu. Nah ini cara pin komentarnya. Bonus koin Shopee, nah ini koin penjual, nah ini meningkatkan penonton, jumlah penonton meningkat hingga 2 kali 6 lipat saat membagikan bonus koin. Jadi setiap 10 menit keluar koin, pilih bonus koin, ya poin per klaim 25 rupiah, ya. 25 koin itu sama dengan 25 rupiah, jadi sebenarnya nggak banyak ya, tapi banyak juga pemburu recehan di luar sana ya, jadi cuma 25 pun juga tetap dikejar. Ya, ini top up poin penjual. Nah, kemudian ini tadi ya, fitur lelang. Fitur lelang memungkinkan Anda untuk mengadakan lelang di sesi streaming Shopee Live dan meningkatkan interaksi dengan penonton. Buat permainan lelang di mana penonton yang menekan tombol tercepat akan memenangkan babak tersebut. Setelah itu Anda dapat memenang untuk mendapatkan proses pembelian produk yang berhasil dimenangkan. Jadi misalnya yang mau dilelang baju A gitu ya, mode lelangnya jari tercepat dan hanya untuk follower.
Wah, keren. Ya, kemudian apalagi harganya bisa disetting gitu ya. Kalau mau beli silakan. Kemudian ada juga fitur polling. Misalnya yang paling bagus warna oranye atau biru atau ungu gitu ya. Nah, itu bisa disetting di situ pollingnya. Fiturnya lengkap di sini, teman-teman bisa pakai untuk ide konten. Nah, yang tidak boleh yang ini ya, jadwal streaming ya sudah dijadwalkan tapi terlambat. Dan pelanggaran teknis, visualnya kurang bagus, suara kurang jelas, ya, kemudian tidak menggunakan bahasa Indonesia, jadi pakai bahasa Jawa nggak boleh. Kemudian streaming sambil merokok nggak boleh, anak di bawah usia 17 tahun melakukan streaming tanpa pengawasan orang dewasa itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian ini konten-konten yang tidak diperbolehkan lainnya. Menggunakan kata kasar, melanggar konten pribadi, penyalahgunaan logo Shopee, dan sebagainya. Ini yang nggak boleh. Oke, itu saja untuk traffic ya. Jadi ada beberapa sumber traffic yang bisa kita pakai. Jadi nanti teman-teman bisa manfaatkan sesuai dengan kebutuhannya untuk mendatangkan traffic sebanyak-banyaknya ke toko Shopee-nya. Ada voucher, naikkan produk, promo Shopee, iklan Shopee, Shopee Feed, Shopee Live. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Mas Noval? Mungkin? Belum ya? Oke, mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan nanti bisa disampaikan di grup WA gitu ya, nanti sambil dicoba. Nanti kalau misalnya ada kendala, nanti bisa segera dicarikan solusinya. Jadi nanti kita tinggal 2 kali pertemuan ya. Jadi minggu depan kita bahas analisa data, kemudian yang terakhir nanti kita ada presentasi toko. Jadi nanti masing-masing dari teman-teman nanti presentasi tokonya yang sudah dibuat, kemajuannya sudah sampai mana saja. Jadi nanti kita pastikan nanti setelah kuliah strategi marketplace ini nanti teman-teman sudah punya toko sendiri-sendiri yang bagus, ya, yang sesuai, yang apa ya, yang potensinya bagus lah, seperti itu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup materinya untuk hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Jaga kesehatan selalu. Semoga bermanfaat buat perkembangan bisnis teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.